sebenarnya kita nggak menggunakan betadine ya, ini hanya untuk membedakan aja. Kita pakainya chlorhexidine. Apa? Chlorhexidine. Jadi untuk membedakannya yang chlorhexidine saya kasih warna coklat ya. Kemudian ini NaCl ya. Kemudian apa namanya? Gel saya masukkan sini ya. Kemudian ini ada suction ya, suction catheter. Ini steril ya. Steril saya letakkan di sini soalnya wadahnya udah nggak ada. Kemudian ini kita yang ET dulu ya. Kemudian kita butuh pinset. Kemudian kasa steril ya. Kemudian sarung tangan steril ya. Sarung tangan steril. Kemudian ini stetoskop ya. Kita kemudian ada perlak. Jangan dipercepat ya Mbak. Nanti aku bingung. Oke, bengkok. Oke, kemudian kita jangan lupa pakai APD. APD-nya Gara-gara senam pertama itu Bang. jangan lupa ya pakai APD karena kita nanti akan bersentuhan dengan cairan tubuh pasien. Soalnya teman-teman. Kita itu Soalnya ini kayaknya udah apa namanya? Sobek. Sudah lama. Yes lah, jangan dicerita ya. Ya, kita langsung mulai ya. Kita berinteraksi dan lain sebagainya. Walaupun pasiennya koma ya, atau ditidurkan, kalau pakai ini kan dia pakai ventilator ya. Jadi ini tersambung dengan ventilator. Ini juga nanti tersambung ya. Nah, tetap kita sampaikan bahwa kita akan melakukan perawatan ya. Area mulut ya, area pernafasannya ya, untuk membersihkan apa? Sekret, yang membersihkan sekret. Ya, tadi alat sudah. Nah, kemudian kita langsung pakai spoon steril. Prinsipnya nanti ada steril dan bersih, ya. Jadi nanti untuk suctioning itu prinsipnya steril. Kemudian nanti untuk oral care itu nanti Bersih. ini 7, ini saya mepet banget ini biasanya. Biasanya saya 7,5. Kecil. Kamu tuh 8 paling, nggak udah 8 sama. Ini tuh kan dia terlalu mepet jadi nah, terlalu susah. Iya, karena dia lebih kandel dong. Tidak sama yang Tidak sama kalau yang bersih. Itu udah. Jadi kan harganya juga beda. Ada yang biru itu gimana? Sama kayak ini biru tuh, cuma beda warna. Oh iya. Tapi itu Maksud sih? Lebih itu Nanti biru untuk cuci piring enak. itu. Ya. Oke, kita langsung ambil suction ya. Suctionnya steril ya, jangan lupa. Kita ambil suction steril ya. Nah, nanti kita karena kita hanya sendiri melakukannya, maka nanti satu on ya, satu lagi on steril. Jadi apa namanya, tidak steril gitu ya. Nah, nanti untuk menyambungkan ke menyambungkan ke selang suction ya. Oh, di tangan kiri ya. Tangan kiri nanti yang tidak steril, gitu ya, yang ini steril.
Nah, kemudian ini kan juga terpasang ventilator ya. Jadi ini harus dibuka dulu pakai tangan yang tidak steril. Ya, kita buka dulu ya. Kemudian kita sambungkan. Ya, kemudian ini juga untuk apa namanya menekan tombol on off-nya. Ya. Nah, ini sampai sini boleh tidak steril ya, tapi selangnya tetap steril. Masukin mas, ternyata kok nggak cukup. Oke, kita pakaikan Gel. gel. Kemudian kita masukinnya seberapa? Yaitu sedalam bukan sedalam selang ET-nya ya, sedalam selang ET-nya. Jadi jangan terlalu pendek ya, kalau pendek nanti nggak masuk juga ya, jangan terlalu dalam ya, pokoknya sedalam dari ET-nya ya. Kita bisa mengira-ira, oh ini nomor berapa, jadi berapa senti gitu ya. Oke. Nah kemudian pada saat kita melakukan suction ini ditutup. Kemudian kita apa namanya ini? Mencari apa sih namanya ya? Diputar ya sambil ditarik. Diputar tarik ini ya. Diputar tarik. Nah, itu waktunya maksimalnya 10 detik. Nah, kemudian kalau misalnya ini tersumbat gitu ya, kadang kan tersumbat karena kental gitu ya, kita bisa bersihkan pakai NaCl ya. Jadi seharusnya ini nyedot ini, tapi nggak, nah ini loh, ini kan nyedot ya, ini ya, tapi ini enggak, ini kan nyedot. Nah, tapi kalau ditutup ya kan, tapi pelan banget ini. Oke, nah kemudian kita kalau misalnya masih butuh, masih kotor gitu ya, kita bisa ulangi lagi ya. Kita sepuluh detik. Oke, sudah ya. Nah kemudian jika sudah ya, kita bisa pasang lagi ventilatornya ya, kita pasang lagi ventilator ya. Kemudian sekarang kita akan membersihkan suctioning area mulut. Mulutnya kalau ini jangan terlalu dalam ya. Ya sekitar 10 sampai 15 cm udah cukup ya. Ya. Nanti keloloten. Ya udah cukup. Tergantung ya ininya gimana kotornya gitu ya. Jadi kita bisa ulangi juga. Oke. Nah, kemudian suctioning itu hanya disposable ya, jadi dia harus segera dibuang. Ini, oke, ini kita buang di rekom. Ya, kemudian sekarang kita sudah, kalau misalnya bersih nggak apa-apa ya. Jadi kita, tapi yang ini kan masih steril ya, untuk ngambil apa? Kita pakai tadi apa namanya cairannya? Chlorhexidine. Oke, ya. Kita bersihkan area mulut. Apa aja yang dibersihkan? Gigi. Terus gusi dulu ya. Gusi, terus lidah, terus langit atas bawah ya. Ngapain sih? Berarti yang pertama gigi dulu Bu. Itu ngambil itu lagi gusi. Itu baru lidah. Di dari luar ya? Ininya ya, maksudnya tuh tergantung tingkat kekotorannya itu seperti apa. Kalau misalnya perlu yang banyak juga nggak masalah. Rasanya gimana? Ngirit 2 aja ya. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan
stetoskop ya, posisi dari ET-nya apakah masih di tempatnya atau tidak. Ya. Gimana cara kita tahunya masih di tempatnya atau tidak? Kalau misalnya dia itu terlalu dalam, bisa kan? Nah, bisa terlalu dalam ya. Nah, kalau terlalu dalam berarti salah satu paru-paru nanti tidak ada suaranya. Gitu ya. Oke? Masih oke? Ya. Sekarang kita akan mengubah ini ya, mengubah posisi dari ET-nya. Jadi pada saat kita melakukan perawatan kita harus mengubah posisi. Karena apa? Karena ini kalau misalnya kelamaan nanti iritasi ya, kan tertekan terus ya, iritasi nanti malah terjadi luka gitu ya, infeksi. Nah ini kita bisa pakai kapas alkohol ya, kemudian kita bisa dilepaskan. Coba. Kasih. Nambah berapa tahun? Oke. Kemudian kita geser ke sebelah sini ya. Biar nggak kaku itu. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Ya. Ini kita siapkan seperti ini. Gitu ya, plasternya. Coba kalau dijahit tak rusak kan. Jijik. Gantian dong, tolong. Datang. Kok aja jelas kok. Hilang atau bu? Enggak, yang satunya yang Ya. 2 kali ya ininya muternya. Dah. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita ngecek apa namanya? Balon. Balon ini kan masih bagus ya. Nah, kalau misalnya agak kempes kita bisa masukkan lagi. Gitu ya. Udah selesai. Oke. Gampang ya? gampang deh. Gampang banget kok.